Kemungkinan menggemuknya koalisi parpol yang mendukung Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka semakin menguat. Beberapa parpol yang sebelumnya menjadi rival dalam Pilpres lalu memberikan sinyal akan bergabung dengan kubu Prabowo Gibran. Langkah Prabowo mendekati kubu lawan memiliki kemiripan dengan strategi Jokowi ketika memenangi Pilpres 2019 lalu. Setelah mengetahui unggul versi hitung cepat, Prabowo menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dalam pertemuan itu, Prabowo menawarkan kepada partai pengusung pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tersebut untuk bergabung dalam pemerintahan yang dipimpinnya mulai Oktober mendatang. Atas tawaran itu, Surya Paloh belum memutuskan, hanya menyatakan kemungkinan 50-50. Selanjutnya, partai pengusung Anies Muhaimin yang lain yaitu PKB pun melempar sinyal kemungkinan merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran. Sinyal ini terbaca dari pernyataan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait Sabtu 6 April 2024 di Jakarta. Tak hanya dengan partai pengusung Anies Muhaimin, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengakui bahwa dirinya hampir setiap hari berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Bahkan tengah dirancang pula pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Atas rencana ini Puan menyambutnya dengan positif. Manuver kubu Prabowo Gibran mendekati rival dinilai oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praetno sebagai upaya yang menunjukkan Prabowo ingin merangkul semua kalangan, termasuk kalangan yang selama ini berbeda secara politik. Di Indonesia, upaya merangkul kubu lawan semacam itu merupakan fenomena yang biasa. Pada periode pertama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, mereka juga melakukan hal serupa. Adi menyebut ada dua faktor yang melatar belakangi fenomena merangkul kubu rival politik tersebut. Pertama, mazhab politik di Indonesia selama ini menganut politik gotong royong. Kedua, faktor mengamankan kekuatan politik di parlemen. Sejauh ini kekuatan politik pendukung Prabowo Gibran yaitu Partai Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat di parlemen baru 43%. Hal ini riskan karena kebijakan politik Prabowo Gibran bakal mendapat banyak perlawanan. Berdasarkan real count KPU, Partai Golkar meraih 15,29% suara, diikuti Partai Gerindra 13,22%, lalu Partai Demokrat 7,43%, dan PAN 7,24%. Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Abakir Ihsan menambahkan, peluang PKB dan Nasdem partai pengusung pasangan Anies Muhaimin untuk bergabung sangat besar. Ada sejumlah alasan. Pertama, kedua partai tersebut belum pernah menjadi oposisi. Kedua, tidak ada perbedaan ideologis antara Partai Nasdem dan Gerindra ataupun PKB dengan Gerindra. Ketiga, sampai saat ini ketiga partai tersebut masih dalam satu pemerintahan. Selanjutnya, PDIP mempunyai sejarah sebagai oposisi saat masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi Prabowo dan Megawati pernah menjadi satu pasangan dalam Pilpres 2009. Bakir Ihsan memprediksi momentum Lebaran nanti bisa saja dipilih oleh partai politik untuk membangun rekonsiliasi. Jika benar PDIP, PKB, dan Nasdem pada akhirnya merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran, itu berarti komposisi partai yang berada di luar pemerintahan atau oposisi akan semakin kecil. Apakah parpol yang belum disebut yang akan menjadi oposisi, yaitu PKS seorang diri?